kopi. Ngobrol happy kuliner sore ini dengan seorang yang punya kepedulian terhadap masa depan. Yang benar-benar berpikir bahwa masa depan memang harus diperjuangkan. Betul, Santai gitu aja. Betul. Masa depan harus diperjuangkan dan beliau ini sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang pejuang. Mas David, Pejuang keluarga. iya pejuang keluarga. Mas, Oke. masa lalu dengan masa sekarang pasti berbeda ya. Apa yang paling Mas David rasakan perbedaannya? Dalam masa dulu ketika sampai masih sekolah, dengan masa sekarang ketika sudah terjun ke dalam kehidupan yang lebih luas lagi. Kalau saya sih ini Pak, tanggung jawab. Ada ini rasa tanggung jawab sekarang. Kalau dulu kan masih ini kan, masih mikir kemana kan, nongkrong lah apalah. Kalau sekarang lebih ke ini, tanggung jawab. Ada keluarga yang harus dinafkahi lah Pak. Terus jelas beda ya antara berkeluarga dengan sudah berkeluarga. Ketika belum berkeluarga mungkin masih lepas-lepas begitu. Lepas, masih lah, nggak ada inilah. Apa saja yang sudah dilakukan setelah lulus sekolah? Ada jeda berapa tahun dari lulus sekolah kemudian terpikir untuk ya saya harus mulai lebih keras lagi melanjutkan perjuangan. Saya dulu lulus ini 2007, terus nganggur Pak. Emang sengaja sih Pak. Nganggur sengaja ya? Nanti lulus setahun 2 tahun lah nganggur lah, malah keterusan. Nyantai-nyantai dulu gitu ya? Iya, nyantai-nyantai. Karena mungkin ketika sekolah bebannya berat. Terus keterusan sampai berapa tahun? 5 tahun lah, nganggur ke 6 tahun baru nyoba kerja kan. Ini Pak, dulu sempat ini jadi ini sales, pernah nyoba, akhirnya berhenti, nggak cocok kan Ya. namanya ini Pak ya, namanya nyoba-nyoba kan. Jadi yang cocok kerjaan kan, akhirnya nganggur lagi lama. Akhirnya 2014-2015 kalau nggak salah ini langsung terjun ke usaha, dulu jual sandal. Jual sandal? Keliling-keliling atau? Enggak, dulu ini nyewa ruko di Panjen. Nyewa ruko jalan setahun, akhirnya bangkrut. Ya. Soalnya gini Pak, soalnya kan belum ada pengalaman kan. Ya. Pengalaman belum ada, manajemen salah. Yang seharusnya kan kalau kita ini kan, kalau semacam baju sandal kan pakaian lah, yang kita pakai kan harus ini terus ngikuti tren kan. Nah itu salahnya Pak, nggak ikutin tren kita kan. Jadi ya gitu, orang beli yang dicari nggak ada, apa yang lagi rame nggak ada. Ya udah akhirnya sepi, bangkrut. Udah nggak bisa terusin. Modalnya itu modal pinjam atau modal gini sendiri? Kita dulu ini apa namanya, kalau berdua Pak, patungan ya, Patungan. kerjasama lah, kerjasama. Udah akhirnya itu Pak, Ya, bangkrut sebagai pengalaman pengalaman ya. pertama. Ternyata berusaha itu tidak mudah. Ternyata ya bener Pak. Ada masa putus asa setelah itu atau langsung hajar ke usaha berikutnya? Ini kalau dulu ini berhenti dulu kan, bingung apa lagi kan, terus coba ngapal kerja lagi kan, susah Pak, nggak diterima kan. Karena kita ini dulu kan, saya kan mikirnya gini kan kita nyari kerja kan nggak mikir umur ya. Kita mikirnya umur berapapun ini diterima, ternyata enggak. Kita ada batasan umur kan. Nah mungkin kan udah ketuaan lah. Ini tolak, akhirnya berapa tahun kan lama Pak. Terus kemarin terakhir 2018 apa 2017 ya, ikut saudara usaha lagi kan, usaha. Akhirnya nggak sampai lama sih Pak, paling 6 bulan lah. Akhirnya dari situ punya pikiran ini lagi, usaha sendiri lagi kan. Nah setelah itu baru inilah pisang coklat. Kok
tiba-tiba timbul ide kok aku harus jualan pisang, kenapa bukan makanan yang lain gitu. Enggak ini, masakan belum bisa. Masak bumbunya apalah. Jadi cari usaha yang kuliner tapi yang bisa dikerjakan sendiri. Bisa mandiri sendiri lah. Sambil kopi ya. Ya. Yang bisa dikerjakan sendiri dengan modal sendiri pula. Ya, terus jalan ya. Alhamdulillah Pak. Sebelum di sini, sebelum mangkal di depan Polsek Kalipari, Dulu di Pakar, di depan Samsat Maka dulu. mengapa harus pilih di sana? Kan jauh dari rumah. Nyoba dulu sih Pak. Coba-coba. Siapa tahu kan ternyata sama. Dimanapun kita ini sama tuh sebenarnya. Namanya rezeki ya, mau diukur-ukur kemanapun kalau memang bukan bagiannya. Ada, sama. Nggak harus tempat ramai lah. Ya. Ya, Dan di sini ternyata bisa eksis juga. bisa. Ternyata bisa. Seperti ini saja jualannya, tidak ada rencana mungkin secara online. Sekarang lagi marak jualan online gitu. Siapa tahu dengan begitu omsetnya jadi lebih besar. Sempat sih Pak, cuma ini apa ya? Agak males tuh. Malas. Itu yang terus dibawa ya ternyata. Kata itu sebenarnya jadi kunci loh ya. Iya sebenarnya. Kita pun tahu loh. Iya, dulu seperti apa membawa kemalasan gitu kan sekolah. Terus sekarang masih dibawa juga. Malas online Pak. Malas online. Malas ini. Karena laki kali Pak ya. Ya padahal kan Tinggal foto, promo saja. tinggal foto, kirim, upload, di share, udah sebenarnya. Mungkin bisa dibantu nyonya barangkali. Ya nanti. Iya, jadi marketingnya nanti nyonya sama Ada. yang urusan dapurnya gitu mungkin lebih nyaman. Gitu ya. Karena ya mengikuti perkembangan zaman ya. Kalau hanya mangkal di sini kan tidak semua tahu. orang tahu gitu ya. Yang bermedia sosial kan juga banyak. Ya dengan dipromosikan di media sosial ada kemungkinan bertambah gitu kan ya. Orang yang berminat. Yakin ya ini akan bertahan Info Pak harus dalam yakin. waktu yang lebih panjang lagi ya. Harus yakin kita usaha. Harus ulet Pak. Ulet terus sabar. Yang pertama sabar. Kadang rame kadang enggak kan namanya kita usaha kan. Iya. Enggak selalu rame lah. Modal besar bikin gerobak ini terus kalau sesuatu Yang paling besar sih ini program Pak. berapa untuk bikin gerobak sebesar ini? Kalau dulu sih ini 4 jutaan. 4 jutaan. Kita langsung jadi Langsung tinggal jadi, pakai ya. Komplit 4 juta sama kompor, tempat kompor. Semua komplit Pak. Bukan ini agak murah kan. ya yang penting semuanya ditekuni dengan ikhlas. Bahasanya ikhlas, pada ikhlas itu bukan perkara mudah ya. Ya ada saat mungkin ini pun ketika sudah jalan tiba-tiba berpikir mau banting setir lagi untuk usaha tertentu apa gitu, sempat muncul. Sempat Pak, sempat muncul kan dulu. Kalau dulu malah gini Pak, dulu tuh ini bukan pisang topat saya. Kalau dulu ini ayam geprek. Cuma saya pikiran gini, kan udah rame. Takutnya kan ini cuma ikutin zaman kan. Takutnya nanti rame tiba-tiba ini sepi. Mending yang ini sendiri, yang pisang coklat lah. Ya. Pisang coklat kan dari dulu kan emang ada. Bukan nggak serame waktu awal-awalan ayam geprek dulu kan, kayak booming kan Pak dulu kan ayam geprek. Kayak semuanya ayam geprek semua. Kira ini sendiri yang kalau resepsi yang pertama yang ini yang aroma dulu kan pisang aroma dulu Pak. Yang panjang itu ya? Yang panjang tuh yang resep pertama. Bentar, yang mana yang ini ya? Ini resep pertama yang disajikan ini. Ini resep dari istri. Oh ya, Dari istri. Akhirnya nyoba yang crispy, nyoba crispy dulu gagal, akhirnya terus nyoba bikin adonan biar crispy, biar nggak keras, akhirnya bisa. Akhirnya lanjut yang ke ini, yang pisang coklat. Kalau pisang coklat kan di YouTube banyak Pak ya. Jadi belajar di YouTube bisa. yang ini. Nah, Kalau yang saji gitu. oke. Tadi saya pesan 3 kotak dengan isi yang berbeda-beda. Dimulai dari yang arom apa tadi namanya? Aroma. Aroma terus
dikembangkan dengan menambah yang ini tepat ya. Serba coklat ya, di dalamnya ada serba coklat. Terus simbol ide yang satu lagi, pisang crispy. Nah, pisang crispy ini idenya kan ini sempat kan dulu dipakai kan ini kan bareng sama teman yang jualan Kentucky, ayam goreng Kentucky kan. Nah di situ Pak inspirasinya kan, ya boleh pisang tak gawe gini, ternyata bisa. Ternyata bisa. Saya lebih suka memang yang ini, yang crispy ya. Yang crispy. Ntar lagi saya coba. Ini sudah mantap banget ya, ini akan berlanjut terus. Nah, mantap terus. Ibaratnya sekarang masih buka pasar. Buka pasar terus ya Bulanan namanya lah. orang berusaha dengan pasar. Kan dulu pernah jualan juga masalahnya, kan jadi tahu bahwa dagangan itu gak selalu laku, kadang laris, kadang nggak laku sama sekali. Tapi ya udah, kalau terpikir ada usaha yang lebih menjanjikan lagi daripada ini, ya kenapa nggak dicoba. Tapi kalau memang yakin ini akan jalan terus dengan tenaga yang ada, dengan dana yang ada, ya sudah gitu. Lanjutkan saja. Kendala-kendalanya apa sih? Standar banget pertanyaannya. Yang Kendala lah. Yang paling bikin harus berpikir ini, yang paling mempengaruhi pikiran, apakah ini akan lanjut terus atau udah berhenti saja, mungkin dari kerja yang lain gitu. Apa ya Pak? Ada. Nggak ada sih. Ya itu aja. Sebenarnya mau ngobrol lebih banyak lagi dengan Mas David, tapi karena ya, harus menyiapkan dagangannya, harus melayani pembeli juga, saya tidak bisa mengganggu terlalu lama. Yang penting, tapi tetap semangat ya, berjuang. Apapun bidang usaha yang ditekuni, yang penting semangat. Buat teman-teman juga nih ya. Ya, Semangat. iya, itu dia. Bahwa dulu seperti apa, sekarang seperti apa memang berbeda, tapi paling enggak ada kesadaran. Itu yang ingin selalu saya lihat dari anak-anak saya, bahwa ada kesadaran. Ya sudahlah, masa sekolah mau seperti apa, bandel gak segala macam, tapi ketika ada di titik tertentu harus melanjutkan perjuangan, membangun rumah tangga dan lain-lain. Kalau nggak sadar, ya bagaimana? Dan itu sudah diperlihatkan oleh Mas David. Nggak bandel-bandel amat sih, tadi bilangnya bandel, padahal nggak juga, masih kategori aman-aman saja. Cuman memang iya ya, ternyata yang seperti itu juga sudah nggak perlu lagi untuk dipertahankan karena kehidupan sudah berubah dan harus terus bergerak. Ada pesan apa lagi yang benar-benar menyadarkan, bantu untuk teman-teman adik-adikmu yang sekarang mungkin nonton tayangan ini, yang benar-benar bisa membuka kesadaran untuk ngapain sih kita harus berbandel-bandel kalau memang itu semua nggak akan ada gunanya. Apa ya buat teman-teman ini sih, kalau saya sih dari saya sih Pak ya, jangan sia-siakan waktu lah. Jangan sia-siakan waktu. Soal dari pengalaman saya sendiri kan, dari yang saya tadi nganggur-nganggur, pengen nganggur, ternyata kebablasan lah. Ambil kesempatan lah. Udah. Saja pesan yang luar biasa. Pesan yang lahir dari pengalaman hidup, bukan pesan-pesan yang dikopi dari orang lain. Itu penting banget. Artinya itu muncul karena oh ya, saya sudah mengalami banyak hal dan akhirnya saya bisa menyatakan sesuatu untuk siapapun di luar sana yang memang butuh untuk dimotivasi. Nah cukup, terima kasih. Ngobrol lebih kuliner selesai. Terima kasih sekali lagi sudah mengganggu aktivitas Mas David. Beres, pokoknya mudah-mudahan sukses. Amin. Selalu sehat, selalu bahagia. Itu doa saya untuk Mas David dan keluarga. Salam buat keluarga di rumah.